Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang materi model farmakokinetik ya. Kita belajar apa itu yang dimaksud dengan model farmakokinetik dan apa saja model-model dari farmakokinetik. Nah, tentunya dari kalian sudah pernah melihat gambar ini ya. Jadi ada banyak sekali rute-rute dalam pemberian obat. Ada yang melalui parenteral ya, intravena, intramuskular, subkutan. Ada yang diberikan secara topikal, sublingual, inhalasi, oral, transdermal patch ya, serta melalui rektal. Nah, kenapa kita harus belajar model ya? Kenapa farmakokinetik itu ada istilah model? Jadi tubuh kita itu dianggap sebagai sebuah kompartemen. Nah, seperti ini ya, sebuah kompartemen. Nah, di mana di dalam tubuh itu terjadi proses-proses yang terjadi ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, baik itu melalui rute sublingual, inhalasi, oral, transdermal, bahkan melalui rektal. Nah, ketika tubuh itu dianggap suatu kompartemen ya, ketika ada yang masuk maka nanti akan ada proses yang keluar. Makanya pada prinsip farmakokinetik itu dikenal dengan yang namanya ATME atau panjangan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak obat atau zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh ketika itu diberikan melalui rute-rute ini, seberapa banyak sih yang masuk ke dalam tubuh dan tersebar ke jaringan, ke organ hingga ke tingkat sel ya, sehingga bisa menimbulkan efek nantinya, dan seberapa besar juga nanti yang akan dikeluarkan. Nah, tentu kita tidak mungkin melakukan observasi langsung kepada pasien, artinya tidak mungkin pasiennya kita bedah seperti itu lalu kita ambil setiap beberapa jaringan organnya lalu kita lihat berapa banyak nih kadar obat yang ada di hati, yang ada di pankreas, seperti itu tidak mungkin, sehingga perlu adanya model matematis. Makanya secara model matematis organ tubuh itu dianggap sebagai suatu kompartemen. Ketika ada zat yang masuk ya, diproses di dalamnya, lalu nanti akan terjadi proses keluar. Dari model matematis seperti ini, model farmakokinetik seperti ini, kita bisa tahu perkiraan berapa banyak yang akan disebarkan seperti itu, berapa banyak yang masuk, apakah sama dengan yang keluar nantinya, dan bagaimana. Oke, model dan penetapan model farmakokinetik seperti tadi yang dijelaskan ya, dengan menggunakan model seperti model kompartemen dan model non-kompartemen. Jadi ada juga yang namanya non-kompartemen. Ada asumsi yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mengibaratkan tubuh itu adalah sebagai kompartemen, sehingga modelnya jadinya model non-kompartemen. Penentuan kurva kadar obat di dalam spesimen hayati atau cairan hayati terhadap waktu yang terjadi setelah pemberian obat dapat diterangkan menjadi nilai parameter ATME. Nah, dari model-model itu nanti kita harus bisa memilah, karena setiap model itu punya ininya sendiri, punya karakteristiknya sendiri. Setiap model untuk bisa digunakan ke dalam perhitungan farmakokinetik, sehingga bisa dilihat profil farmakokinetiknya. Tujuan pemodelan adalah untuk menyederhanakan struktur tubuh, baik itu manusia maupun hewan, yang begitu kompleks sehingga menjadi model matematik, sehingga mempermudah menerangkan proses ATME dalam tubuh. Nah, sebelum kita loncat ke model kompartemen, kita perlu tahu apa yang dinamakan dengan kisar terapeutik. Ya, di sini ada gambar. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah plasma level atau yang biasa kita kenal konsentrasi obat di dalam plasma.
Nah, di sini ada onset time, ya, ini ada durasi, ini ada MEC, ini ada MTC. MEC minimum effective concentration, artinya konsentrasi minimal obat bisa menimbulkan efek, dan MTC atau minimal toxic concentration, atau biasa kita sebut konsentrasi minimal obat menimbulkan efek toksik. Nah, di sini terlihat suatu gambar kurva yang sangat landai ya. Jadi ketika tubuh itu belum dimasuki obat, dia pastinya berada di titik nol. Ketika tubuh itu diberikan obat melalui berbagai rute tadi, maka dia akan sedikit demi sedikit naik, ya, sedikit demi sedikit naik terus, mengalami peningkatan konsentrasinya seiring dengan pertambahan waktu, ya. Lalu nanti sampai pada puncaknya di sini yang biasa kita kenal dengan CP max atau konsentrasi obat di dalam plasma dalam waktu puncak, ya. Dan Tmax-nya berapa ini bisa diketahui, lalu nanti sedikit demi sedikit akan mengalami penurunan ketika obat sudah terdistribusi ke berbagai jaringan, ya, ke berbagai organ bahkan ke tingkat sel. Dan setelah itu nantinya akan dimetabolisme dan dieliminasikan, ya, melalui organ eliminasi. Nah, di sini ada onset, waktu dimulainya obat itu menimbulkan efek, ya, dan durasi lamanya obat itu berefek serta intensitasnya, tingkatannya seberapa besar. Semakin tinggi konsentrasi plasmanya, maka semakin besar intensitasnya. Ada obat-obat yang berdurasi efek lama, ada yang singkat, jadi tergantung durasinya. Nah, di sini ada MEC, lalu ada MTC. Obat itu harus berada di antara MEC dan MTC. Jadi obat itu harus konsentrasi plasmanya itu harus berada di MEC dan MTC, jadi di sekitar daerah ini. Tidak boleh di bawah MEC. Jika di bawah MEC berarti obat menjadi tidak berefek, ya, subterapi. Tapi kalau misalnya melampaui jauh dari MTC ke atas berarti obat berisiko toksik tinggi, ya, berisiko tinggi toksik, ya. Nah, daerah inilah dinamakan dengan kisar terapeutik atau jendela terapi, ya. Dosis, frekuensi, dan cara pemberian obat melalui jalur apapun dimaksudkan agar kadar obat di dalam darah itu berada pada kisar terapeutik. Nah, dia harus berada di bawah ini, di daerah ini, melalui berbagai rute. Jadi makanya harus dipilih rute yang tepat untuk pemberian obat tersebut dan pada kondisi pasien tertentu. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisinya, sehingga nantinya kadar itu berada di antara MEC dan MTC. Kalau sudah berada di antara ini, diharapkan menghasilkan efek terapi yang optimal. Kadar obat di dalam darah telah dibuktikan berkorelasi dengan efek terapeutik suatu obat. Terdapat beberapa obat yang memiliki kisar terapeutik yang sempit. Perlu dicermati bahwa nilai kisar terapeutik tiap individu itu tidak sama karena bervariasi antar pasien. Kisar terapeutik tiap obat saja bisa berbeda-beda, ditambah lagi kisar terapeutik tiap pasien itu bervariasi, ya, tergantung dari kondisi pasien tersebut. Banyak faktor yang berpengaruh. Contohnya misalnya pasien ini menderita penyakit komplikasi khusus seperti gagal ginjal, gagal fungsi hati. Yang pasien yang ini punya kelainan genetik, misalnya pasien yang ini usianya sudah lanjut, sudah mengalami berbagai penurunan fungsi biologis, ya, fungsi fisiologis, seperti itu. Sehingga kisar terapeutik itu bisa berbeda-beda. Tapi minimal kisar terapeutik tiap obat kita tahu berapa. Nah, ada obat-obat yang kisar terapeutiknya sempit. Sempit itu berarti jendela ini, jarak antara MEC dan MTC-nya sangat kecil. Sehingga ketika kita turunkan dosisnya, maka dia cepat untuk berada di bawah MEC. Jadi tidak tercapai efek terapinya. Tapi kalau kita naikkan dosisnya, dia cepat berisiko toksik. Itu yang dinamakan obat kisar terapeutik sempit, ya, contohnya aminoglikosida, digoxin, phenytoin, dan yang lain. Nah, ini gambarannya kurva kadar obat dalam plasma versus waktu dari 3 macam obat, tapi dosisnya sama.
menghasilkan jumlah obat yang terabsorpsi atau konsentrasi obat dalam plasmanya sama tetapi kecepatannya berbeda. Ada yang ini ya, beda-beda ya. Oke, lanjut. Ini tadi kadar obat di bawah KM itu sama dengan MEC ya. Itu subterapeutik atau tidak berefek. Kalau di atas KTM atau MTC gejala toksik. Contoh obat dengan kisar terapeutik sempit ini ya. Amikasin, amitriptilin dan yang lain. Nah, ini ya, kisar terapeutik tiap obat tuh berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke model farmakokinetik. Model farmakokinetik merupakan struktur hipotesis yang dapat dipergunakan untuk memberikan ciri kelakuan dan nasib obat tersebut di dalam tubuh dan penyederhanaan anggapan mengenai pergerakan obat di dalam tubuh. Jadi kita bisa belajar obat itu ngapain di dalam tubuh ya. Mengenai pergerakan obat dalam tubuh apabila obat tersebut diberikan dengan cara dan dalam bentuk sediaan tertentu pastinya. Nah, kalau rutenya oral ini gimana? Pasti berbeda proses yang terjadi ketika diberikan secara intravena. Nah, seperti itu ya. Model farmakokinetik bertujuan tadi secara klinik memantau konsentrasi obat dalam darah, meyakinkan bahwa dosisnya sudah benar ya. Untuk beberapa obat kepekaan reseptor pada individu berbeda sehingga perlu pemantauan kadar obat untuk penderita yang menerima terlalu banyak obat dan penderita yang sangat peka terhadap obat. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk ke model kompartemen. Nah, model kompartemen dari jenisnya itu dibagi menjadi 3, mammillary, quaternary, dan fisiologi. Apa bedanya? Model mammillary ini model yang paling sering umum digunakan. Terdiri dari 1 atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan ke kompartemen sentral. Kompartemen sentral itu untuk mewakili plasma dan jaringan yang perfusi atau aliran darahnya sangat tinggi. Jadi perfusi itu aliran darah dan secara cepat berkesetimbangan dengan obat, cepat mengalami setimbang. Nah, contohnya darah, cairan ekstravaskular ya, ginjal dan hati. Kalau perifer itu kebalikannya, yang perfusi atau aliran darahnya rendah. Contohnya otot. Artinya kadar obat itu tidak dapat segera mencapai setimbang dengan kadar obat dalam darah. Jadi menurut mammillary ini ya. Jadi menurut mammillary tubuh kita itu terbagi menjadi 2, kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Di dalam tubuh obat itu ketika masuk tidak bisa langsung setimbang. Dia akan masuk ke kompartemen sentral dulu ya, lalu dia akan ke kompartemen perifer. Nah, menurut mammillary ada 4 model farmakokinetik. 1 untuk kompartemen 1 terbuka, 1 kompartemen 1 open model. Ini biasanya untuk yang IV injection. Ya, IV injection itu kan absorpsi saja tidak ada ya, tidak terjadi proses absorpsi. Nah, langsung masuk ke kompartemen. Dia tidak lagi menyebar yang namanya menyebar ke kompartemen sentral, ke kompartemen perifer, tapi langsung masuk ke kompartemen, langsung masuk dalam tubuh, lalu dieliminasikan. K ini adalah K eliminasi ya, kecepatan eliminasi. Ada model 1 kompartemen dengan orde ke-1. Nah, sudah belajar orde reaksi ya. Jadi ada absorpsi, masuk kompartemen lalu dieliminasikan. Ada yang 2 kompartemen. Nah, 2 kompartemen ini juga biasanya IV injection. Nah, ada model yang IV injectionnya itu seperti pemberian dosis maintenance begitu. Jadi ke kompartemen 1 dieliminasikan ya, lalu dia nanti akan ke kompartemen kedua. Ini yang jaringan yang perfusinya lebih rendah. Ya, lalu dia nanti akan berpindah jadi 1 ke 2, 2 ke 1. Jadi terjadi kesetimbangan di sini. Ada 2 kompartemen terbuka dengan orde 1. Ini anggapannya orde 0 ya, tidak ada tulisan first ordernya. Nah, di sini ada absorpsi karena dia bukan yang intravena. Nah, kalau mode quaternary terdiri dari kompartemen-kompartemen. Jadi banyak, tubuh itu dianggap sebagai kompartemen-kompartemen banyak lalu digabung jadi 1.
berderet seperti satelit. Model ini tidak dapat dipakai pada sebagian besar organ fungsional dalam tubuh secara langsung yang berhubungan dengan plasma, dan tidak sering dipakai sesering mamillary. Nih modelnya. Nah, jadi menurut quaternary itu tubuh kita terdiri dari kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini adalah kompartemen 1, 2, 3. Nah ya, ini ada absorpsi, masuk ke 1, nanti dia akan kedua, lalu ketiga, lalu kembali 3, 2, 1, terus berputar bersirkulasi sampai proses eliminasinya selesai. Gitu ya. Model fisiologi itu dikenal sebagai model aliran darah atau model perfusi. Merupakan model farmakokinetik yang didasarkan atas data anatomi dan fisiologi yang diketahui. Nah, nih, model fisiologi aliran atau fisiologi tidak dibutuhkan data yang tepat dalam model fisiologi. Konsentrasi yang diperkirakan melalui ukuran jaringan. Jadi dia memperkirakannya melalui ukuran jaringan, ukuran organnya, aliran darah, dan melalui percobaan. Keuntungannya bisa mengasumsikan efek obat terhadap hewan tertentu atau manusia dengan volume jantung tertentu, karena tadi dia mengukur tiap organnya, sehingga kita bisa tahu nih untuk organ tertentu ya gimana, manusia tertentu bagaimana. Aliran darah, ukuran jaringan, dan perbandingan obat dalam jaringan darah dapat berbeda sehubungan dengan kondisi patofisiologi tertentu. Jadi beranggapan ketika pasiennya punya gagal fungsi hati dengan yang normal fungsi hatinya, itu akan berbeda efek obatnya. Model ini dapat diterapkan pada beberapa spesies dan dengan beberapa data obat pada manusia dapat diekstrapolasikan. Biasanya model ini untuk kajiannya terhadap hewan ya. Untuk manusia tidak pernah digunakan. Nah, dapat diperkirakan model maknanya nyata dari model fisiologi adalah dapat digunakan model ini dalam memperkirakan farmakokinetik pada manusia dari data hewan. Nah, jadi tadi ya, jadi dicobakan di hewan, dicoba diberikan obat, lalu dilakukan pembedahan, ya kita ukur setiap komponen kompartemennya tadi. Jadi bisa dilihat di jantung ada berapa, di paru-paru, ya di lambung, di hati, di pankreas. Nah, dan bisa dilakukan perbedaan nih dengan kondisi patofisiologi tertentu. Gimana kalau hewannya kita buat diabetes, kita buat gagal ginjal, gagal fungsi hati, dan yang lain di kondisi patofisiologis tertentu, sehingga dari hasil hewan tersebut kita bisa belajar, oh ternyata di manusia kayaknya seperti ini. Makanya hewan uji yang dipakai adalah hewan uji yang struktur anatomi fisiologinya mirip dengan manusia, seperti tikus ya. Jaringan yang tidak mudah ditembus oleh obat, otak, tulang, sistem saraf tidak termasuk dalam model ini. Jadi kita tidak bisa memprediksikan kadar obat di dalam otak, tulang, sistem saraf gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan model ini. Nah, sekarang kita belajar yang model kompartemen tadi. Itu model farmakokinetik, ada turunannya lagi, model kompartemen. Tubuh dapat dinyatakan sebagai suatu susunan atau sistem dari kompartemen-kompartemen tadi yang kotak-kotak itu yang berhubungan secara timbal balik. Suatu kompartemen dianggap sebagai suatu jaringan atau kelompok jaringan yang punya aliran darah dan afinitas yang sama. Itu dianggap jadi satu kompartemen. Secara konsep obat itu kan keluar masuk tuh dan keluar kompartemen secara dinamik. Model ini merupakan sistem terbuka jika obat dapat dieliminasi dari sistem tersebut. Ada model kompartemen satu terbuka. Merupakan model yang paling sederhana dalam menerangkan ATME. Kita lihat gambarnya nanti ya. Tubuh dianggap sebagai kompartemen terbuka karena obat yang masuk itu mengalami metabolisme. Jadi metabolit yang secara terapeutik metabolit itu tidak aktif dan lebih polar. Nah, obat utuh, jadi yang ketika dieliminasi setelah di metabolisme jadi metabolit, dia tidak aktif lagi. Nah, ketika dieliminasikan bisa dalam bentuk obat utuh atau metabolit. Model ini berasumsi bahwa perubahan kadar obat di dalam darah itu juga terjadi nih, mencerminkan perubahan obat di jaringan. Jadi ketika kita ingin tahu berapa sih perubahan kadar obat di dalam jaringan, nah dengan mengecek yang ada dalam darah saja itu sudah bisa mewakili perubahan di jaringan. Asumsi kedua, proses eliminasi, metabolisme, dan ekskresi
Mengikuti orde pertama, nah dibuka lagi catatan orde pertamanya, di mana kecepatan eliminasi obat dari tubuh setiap saat sebanding dengan jumlah atau kadar obat yang tersisa di dalam tubuh. Nah, kinetik orde pertama menyatakan meski jumlah obat yang dieliminasinya berubah setiap saat jumlah obatnya ya, dan menyesuaikan jumlah yang masih ada di dalam tubuh, namun fraksi persentasenya yang sama. Kalau orde 0 itu kan jumlahnya yang sama tiap waktu. Nah, kalau orde 1 itu fraksinya atau persentasenya. Nah, ini ya. Fraksinya sama, jumlahnya berubah tiap waktu. Jadi lebih sedikit, tapi persentasenya tetap sama. Nah, ini adalah pemberian intravaskuler data daerah. Model satu kompartemen itu seperti ini. Obat diberikan secara intravaskuler dengan dosis tunggal, terdistribusi sangat cepat. Nah, orde pertama. F itu besar, F besar adalah faktor ketersediaan hayati atau bioavailabilitas pada intravena itu 100%. Obat dengan pemberian intravaskuler melalui organ paru-paru sebelum masuk ke sirkulasi sistemik dan kemungkinan mengalami efek lintas pertama. Efek lintas pertama itu dia ke organ pencernaan dulu, tidak langsung ke jaringan tertentu ya. Oke, sekarang yang ekstravaskuler. Bedanya kalau intravena ya pastinya tidak ada kecepatan absorpsi. Ya, kalau ekstravaskuler ada kecepatan absorpsi. Dosisnya dosis ekstravaskuler. Obat dengan kinetiknya diterangkan dengan model satu kompartemen. Orde pertama sampel ekstravaskuler jumlahnya cukup banyak. Ya. Nah, ini persamaan menerangkan kinetik obat dalam tubuh setelah dosis tunggal DFV ya, ini V-nya ketinggalan nih, dengan kecepatan absorpsi dan kecepatan eliminasi ordenya pertama. Nah, ini rumusnya. Terlihat dari persamaan bahwa kadar obat CT ini kan kadar obat nih dalam darah dipengaruhi kecepatan KA, kecepatan, dosis ekstravaskuler, jumlah obat yang diabsorpsi ya. Terus kecepatan eliminasi K dan volume distribusi VD. Kadar obat dalam darah CT berbanding lurus dengan kecepatan KA dan jumlah obat yang diabsorpsi. Nah, F ini jumlah obat yang diabsorpsi karena bioavailabilitas. Serta dosis DFV obat namun berbanding terbalik dengan volume distribusi VD. Artinya semakin cepat atau banyak obat yang diabsorpsi, jadi semakin cepat yang diabsorpsi, semakin banyak yang diabsorpsi ya, masuk ke dalam sirkulasi sistemik, semakin besar dosisnya pastinya karena kan berbanding lurus. Maka semakin cepat dan tinggi kadarnya, CT-nya makin besar. Namun semakin banyak obat yang terdistribusi ke jaringan, maka semakin rendah kadarnya. Semakin banyak obat yang terdistribusi ke jaringan itu kan berarti VD-nya makin besar. Karena VD ini berbanding terbalik dengan CT, maka semakin besar VD-nya, maka kadar obatnya akan semakin kecil dalam darah. Gitu ya. Pemahaman ATME ini. Ketika obat diberikan kepada pasien T0, kadar obat dalam darahnya pastinya 0. Karena belum ada proses absorpsi. Nah, lalu karena jumlah obat yang diabsorpsi pada waktu awal jumlahnya besar dibandingkan dengan jumlah obat yang dieliminasi, sehingga KA dibandingkannya 5-10 kali. Jadi KA-nya 5-10 kali dari nilai K-nya. KA-nya lebih besar. Kadar obat di dalam darah terus meningkat hingga mencapai Cmax. Pada Cmax, kecepatan absorpsi atau KA sama dengan kecepatan eliminasi. Ingat ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax disebut Tmax. Begitu mencapai kadar puncak, sudah mencapai Cmax, maka kadarnya terus menurun. Sebab jumlah yang tersedia untuk diabsorpsi itu sudah semakin berkurang ya, karena sudah capai Cmax tadi, sehingga menyebabkan penurunan kecepatan absorpsi KA-nya jadi lebih kecil dibanding nilai K. Nah, ketika waktu terus berjalan menyebabkan jumlah obat di tempat absorpsi semakin kecil dan mulai dianggap 0. Misalnya sudah 5 kali waktu paruh absorpsi, diperkirakan sudah 97% obat yang terabsorpsi. Nah, 5 kali tes setengah absorpsi ya. Misalnya tes setengah absorpsinya adalah 3 jam, makanya 15 jam itu pastinya sudah 97% obat yang diabsorpsi. Atau hanya sisa 3% nih yang ada di tempat absorpsi. Mulai saat inilah penurunan kadar obat dalam darah mencerminkan eliminasi. Nah, lalu model kompartemen 2 terbuka. Nih,
Obat setelah dimasukkan ke dalam sistem sirkulasi sistemik itu akan mengalami distribusi. Selama distribusi, kadar obat yang awalnya menurun tajam pada waktu awal akan turun tajam sekali dengan kecepatan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan penurunannya ketika sudah setimbang antara darah dan jaringan. Distribusi awal itu berlangsung cepat, jadi ya karena ininya curam gitu, langsung turun gitu. Habis itu baru landai. Nah, pada distribusi awal berlangsung cepat karena obat itu terdistribusi ke jaringan perfusinya tinggi. Jadi kealiran darahnya cepat dulu, makanya kurvanya jadi terjal seperti itu ya. Misalnya hati dan ginjal sehingga cepat tercapai kesetimbangan antara darah dan organ. Nah, darah dan jaringan itu kan perfusinya baik, sehingga disebut kompartemen sentral tadi. Asumsi untuk yang model 2 terbuka ini bahwa perubahan kadar obat dalam darah mencerminkan kadar dalam jaringan yang perfusinya baik. Jadi kadar obat dalam darah itu menggambarkan untuk jaringan yang perfusinya baik. Sebaliknya untuk jaringan perfusinya kurang baik gimana? Kadar obat dalam darah sedikit naik selama proses distribusi awal, kemudian turun lagi meskipun proses distribusi obat ke jaringan masih berlangsung. Seiring dengan berjalannya waktu, suatu saat akan dicapai kesetimbangan antar dua kompartemen. Jadi akan setimbang jumlahnya. Ya, setimbang nih, seperti ini. Oke. Ini. Nah ya. Dosis intravena, ini kompartemen sentral, ini kompartemen perifer. Jadi dia masuk ke kompartemen sentral dulu, makanya penurunannya jadi tajam ya, cepat dan cepat juga setimbang dengan yang ada di perifer. Jadi ketika dia sudah masuk ke sentral, aliran darahnya cepat, terus langsung didistribusikan ke perifer. Nah, setelah itu pada suatu saat tertentu nanti ini akan setimbang antar sentral dan perifer. Nah, ini ya gambarannya kalau dua kompartemen itu seperti ini. Ada dua fase, distribusi dan post distribusi atau eliminasi. Ini setimbang, pada saat ini setimbang. Dari gambar terlihat pada awal waktu sesudah pemberian obat, kadarnya berkurang dengan cepat menandakan terjadinya distribusi. Nah, ini langsung terjun ya ke organ yang perfusinya tadi cepat ya. Fase ini disebut fase distribusi. Setelah obat melampaui titik setimbang semu di sini, ya, pengurangan kadarnya berlangsung lebih lambat, jadi agak landai dan dengan mengikuti kinetik orde pertama karena obat sudah masuki fase eliminasi. Dengan dimana fase ini proses metabolisme dan ekskresi obat terjadi. Kalau eliminasi itu metabolisme dan ekskresi, kalau ekskresi ya ekskresi, beda ya. Fase ini disebut pula fase terminal atau post distribusi. Perlu diketahui bahwa saat proses distribusi berlangsung, sebagian obat ada yang tereliminasi, namun jumlahnya kecil. Jadi saat distribusi di sini ada yang tereliminasi sedikit. Demikian sebaliknya, setelah proses eliminasi masih ada yang ikut terdistribusi ke jaringan atau terdistribusi kembali ke jaringan perifer dan ke darah kembali lagi, namun kecil. Jadi tetap terjadi sirkulasi di sini ya. Nah, ini untuk yang ekstravaskular. Pastinya ada Ka, kalau yang intravaskular tidak ada ya. Nah. Model kompartemen 3 terbuka. Nanti kita coba lihat kurva logaritmik kadar obat terhadap waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nanti coba saya ini kan ya gambar ya saya kirimkan untuk yang ini kompartemen 2 terbuka. Nah, ada juga yang 3 kompartemen. Nah, lebih kompleks lagi ya kalau 3 kompartemen. Nah, lebih kompleks lagi di sini ada terbagi-bagi jadi beberapa kompartemen. Jadi kompartemen sentralnya tetap 1, kompartemen perifernya ada 2. Nah, tetap nanti akan terjadi pemberian obat dosis intravaskular masuk, jadi tidak ada absorpsi langsung ke kompartemen sentral, lalu nanti akan didistribusikan ke kompartemen perifer 2, 3 dan seterusnya, bisa 4, 5 ya. Lalu akan terjadi kesetimbangan pada titik waktu tertentu. Oke.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya coba ini sebentar.